Kompolnas sindir ex-Wakapolri, sebut bikin kacau soal kasus Vina. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol, Purn. Benny Mamoto menyidir ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn. Ogroseno soal kasus Vina Cirebon. Menurut Benny Mamoto, pernyataan Ogroseno itu malah membuat publik tambah bingung. Benny Mamoto memang tak menyebutkan nama Ogroseno secara jelas. Namun ia menyinggung soal pengamat yang bicara ada mafia di kasus Vina Cirebon. Benny Mamoto mengatakan, banyak pengamat yang justru membuat publik jadi semakin bingung. Banyak pengamat yang selalu memulai statementnya, mungkin, seandainya, kalau, kata Benny Mamoto dikutip dari YouTube Tiffany News, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Bahkan kata dia, pernyataan dari para pengamat itu hanya omong kosong. Ujungnya nanti kalau kita dicermati betul statement itu tidak ada nilainya, tapi sudah membentuk atau memframing, jelas dia. Kemudian ia pun memberi contoh pengamat yang memberikan pernyataan omong kosong itu. Contoh, di balik ini ada mafia. Kita semua tahu mafia itu apa sih, jelas dia. Benny Mamoto pun berharap para pengamat bisa memberikan pernyataan yang lebih bijak. Perlu para pengamat ini sedikit bijak dalam mengeluarkan statement, analisa, lebih bagus yang mengedukasi publik, tandasnya. Meski begitu, Benny Mamoto mengakui bahwa ada kelemahan yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus Vina Cirebon. Penyidikan kasus ini kita cermati memang ada kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan SCI, kata dia. Sehingga kelemahan itu yang dijadikan celah untuk berdebat. Inilah yang kemudian ada celah yang selama ini menjadi perdebatan meskipun sudah ada putusan yang sudah inkrah, ungkap Benny Mamoto. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn. Ogroseno sempat menyebut ada mafia di balik kasus Vina. Analisa kita kan banyak waktu itu, kalau sampai sadis seperti ini, itu bukan ukuran manusia yang dendam biasa, bukan, ini mafia, kata Ogroseno dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa. Namun ia tidak mengetahui mafia apa yang ada di baliknya. Tapi mafia apa saya gak tahu. Apalah mafia kaitan dengan dilihat ada gak bisnisnya Eki atau Vina, atau bisa juga mungkin dengan narkoba dan sebagainya, kata dia. Sebab diakui Ogroseno, hal itu berdasarkan kondisi kedua korban yang sangat mengenaskan. Ini pasti ada latar belakang yang mengakibatkan kedua anak manusia ini dibunuh dengan cara sadis, kata dia. Bahkan menurutnya, motif pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini pasti sangat luar biasa. Motifnya luar biasa, tapi ini terlalu sadis menurut saya, tandasnya. Saksi kasus Vina ngaku buat keterangan palsu, bongkar kelakuan Aep dan Rudiana. Pengakuan mengejutkan disampaikan Dede, seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Ternyata, pada persidangan 8 tahun lalu, Dede menyampaikan pengakuan palsu di persidangan, hingga membuat 7 terpidana mendekam seumur hidup di bui. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Dedi Mulyadi, Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan pengakuan Dede, 8 tahun lalu ia diminta membuat berita acara penyidikan, BAP, palsu oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Setelah Ibtu Rudiana menangkap para terpidana, Dede mengaku diminta Aep untuk mengantarnya ke Polres Cirebon. Sesampainya di sana, Dede bertemu dengan Ibtu Rudiana yang terlihat sudah akrab dengan Aep. Saat itu Dede pun diminta oleh keduanya untuk menceritakan kejadian bohong itu ke penyidik. Dede pun sempat heran, kenapa dirinya yang tak tahu apa-apa diminta menjadi saksi atas kematian Vina dan Eki. Saya bilang sama Aep, kita kan gak tahu apa-apa, kenapa jadi saksi? Udah entar ikutin aja, kata Dede dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Saya bingung, saya bilang, apa ini gak keberatan, kata dia, udah ikutin aja, saya dalam hati sebenarnya pengen gak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuma udah di dalam saya bisa apa. Saya bingung, rasa takut juga ada. Diminta jadi saksi oleh Rudiana dan Aep, setelah itu masuk ruangan di BAP oleh penyidik. Namun sebelum diperiksa penyidik, Dede terlebih dahulu diberitahu skenario palsu oleh Aep dan Rudiana.
Sebelum BAP kan dibilang dulu, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, bawa batu, lempar bambu, terus sama pengejaran, itu udah diomongin di luar, ungkap Dede. Diakui Dede, bukan cuma Aep, Ibtu Rudiana juga mengarahkan skenario palsu itu. Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak, kata dia. Itu diarahin sama Rudiana, kamu bohong gak sama saya? Tanya Dedi Mulyadi. Gak Pak, 100% saya benar, ungkap Dede lagi. Dede pun menyadari bahwa kesaksian palsunya itu membuat 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Saya merasa dosa, kata Dede. Kamu dikasih upah? Tanya Kang Dedi. Enggak Pak, sama sekali gak dikasih uang, ungkap Dede. Menurut Dede, dirinya pernah mendengar bahwa Aep dendam dengan para terpidana. Aep bilang saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya, katanya. Ditegaskan oleh Dede, pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan para terpidana itu sebenarnya tidak ada. Bohong itu, tidak ada sama sekali, kata Dede. Kini Dede bersedia mencabut babnya tahun 2016 dan mengakui bahwa kesaksiannya itu bohong. Bahkan Dede sudah siap menanggung resiko terburuk, yaitu di penjara. Hal itu dilakukan oleh Dede demi mengungkap kasus Vina yang sebenarnya. Siap, jadi terpidana. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya dan fisik saya, tandasnya. Dede pun meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina atas kesaksian palsu yang ia lakukan 8 tahun lalu. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuma sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan itu. Cuma karena saya takut dan terpaksa melakukan itu, tuturnya. Ogah minta maaf ke Rudiana, seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Dede mengaku tak takut dengan ancaman somasi yang dilayangkan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dikabarkan melayangkan somasi terhadap Dede dan juga mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tak gentar diancam akan dilaporkan oleh Ibtu Rudiana, Dede teman Aep ogah meminta maaf. Dede menegaskan, ia lebih baik meminta maaf kepada para narapidana dan keluarganya daripada minta maaf pada Ibtu Rudiana. Pernyataan itu dilontarkan Dede secara spontan saat konferensi pers bersama dengan Otto Hasibuan dan Dedi Mulyadi. Pada konferensi pers itu, wartawan menanyakan tanggapannya soal somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana meminta Dede meminta maaf. Hal itu karena Dede diduga telah memfitnah Ibtu Rudiana di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Dede, Dedi Mulyadi, dan Liga Akbar. Jika tak minta maaf, maka Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya ke polisi. Menanggapi hal itu, Dede pun hanya tersenyum santai. Minta maaf buat apa, Pak? Tanya Dede. Sebab menurut Dede, dirinya sudah mengatakan kejujuran yang ia pendam selama 8 tahun. Dede pun siap kalau pengakuannya itu malah akan membuat dirinya dipenjara. Sehingga ia tidak takut jika Ibtu Rudiana memberikan ancaman akan melaporkan dirinya. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak, kata Dede. Dengan tegas, Dede mengaku tidak akan meminta maaf pada Ibtu Rudiana terkait pernyataan terbarunya di publik. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya, Pak, kata Dede lagi. Mendengar itu, Otto Hasibuan pun hanya bisa tersenyum. Saya gak usah jawab, kliennya sudah jawab sendiri, dia spontan loh jawab itu, kata Otto Hasibuan. Otto pun kini heran kenapa Dedi Mulyadi ikut disomasi Ibtu Rudiana. Sebab, apa yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi ini, kata Otto, tidak melanggar hukum. Kang Dedi ini justru dijadikan pahlawan karena mengungkap kebenaran. Salah Kang Dedi apa? Kalau Kang Dedi melakukan investigasi, itu kan hak dia, jelasnya. Sama dengan Dede, Dedi Mulyadi pun menolak menyampaikan permohonan maaf. Kalau saya mah tukang minta maaf, maafin aku dek kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Tapi kalau minta maaf karena menayangkan Dede, tidak, kata Dedi Mulyadi.
Ibtu Rudiana siapkan serangan balik, saksi Dede masuk daftar yang diincar. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki siap untuk melakukan serangan balik terhadap orang-orang yang membuat gaduh dalam kasus Vina Cirebon. Usai lama dianggap bungkam, Ibtu Rudiana akhirnya menunjuk kuasa hukum untuk menyampaikan seluruh pesannya. Ya, Ibtu Rudiana secara resmi menunjuk Elza Syarif sebagai kuasa hukumnya. Elza Syarif pun mengatakan, sebenarnya Ibtu Rudiana tidak kabur. Hanya saja, ada kode etik yang tak menganjurkan Ibtu Rudiana berbicara secara bebas. Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif. Dia bekerja seperti biasanya, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Tiffen, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Dia tidak bisa aktif memberi pertanyaan-pertanyaan seenaknya. Harus ada izin atasannya, sambungnya. Lebih lanjut, Elza Syarif membeberkan, Ibtu Rudiana atas izin atasannya bakal menepis semua kabar simpang siur yang selama ini terjadi. Karena sudah terlalu simpang siur, maka ditunjuk kuasa hukum untuk berbicara, ungkapnya. Salah satu hal yang paling dipermasalahkan adalah ketika munculnya kabar jika Eki bukan anak kandung Ibtu Rudiana. Termasuk dengan pengakuan Dede yang mengatakan jika dia disuruh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Karena banyak hoaks. Salah satunya adalah ada yang menyebut Eki bukan anak kandungnya, bebernya. Untuk itu kita melakukan langkah hukum untuk mencari siapa yang membuat hoaks tersebut, tuturnya. Jadi siap-siap serangan balik dari Ibtu Rudiana, tambahnya. Terkait Dede, Elza Syarif mengungkap kejanggalan pernyataan yang disampaikan. Dede ini termasuk orang yang masuk dalam catatan kita. Tidak mungkin Rudiana menyuruh seperti itu karena dia hanya membuat laporan saja, tegasnya. Jadi tidak mungkin seorang Ibtu mempengaruhi penyidikan yang pangkatnya kombes. Itu kan langkah-langkahnya dari Polda Jawa Barat, tambahnya. Disebut berkaitan dengan narkoba sementara itu, muncul nama baru wanita bernama Widya yang menyebut Ibtu Rudiana telah membuat skenario pembunuhan Vina Cirebon. Widya mengatakan Ibtu Rudiana punya peran khusus dalam kasus ini, di mana para pelaku terpidana juga telah mengetahuinya. Rudiana disebut sengaja membuat skenario pembunuhan untuk menutupi kasus suap dan narkoba. Dalang aktor dari semua kasus Vina ini adalah Rudiana. Mana tahu kalian, ujar Widya dikutip YouTube. Selain itu, Widya juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana berperan banyak dalam kasus penangkapan Peggy Setiawan. Ia lantas mempertanyakan bagaimana bisa Rudiana menjadi pengacara sekaligus polisi dalam kasus Vina Cirebon 2016. Widya juga mencurigai bahwa kasus pembunuhan Vina juga berdekatan dengan kasus narkoba di tahun yang sama berjarak 2 hari. Ada nggak kaitannya dengan yang namanya kasus narkoba 2016 karena jaraknya cuma 2 hari, terang Widya.